Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar dengan NPM 191710510114 kelas B. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan mengenai resume dari tugas UAS mata kuliah Desain dan Analisis Algoritma. Jadi untuk pokok bahasan pada kesempatan ini saya akan membahas yang pertama itu ada Big O notation dan time complexity. Yang kedua itu ada recurrence atau fungsi rekursif. Yang ketiga itu ada divide and conquer. Keempat ada dynamic programming. Kelima ada graph. Dan yang keenam ada complexity time. Pokok bahasan yang pertama adalah Big O notation dan time complexity. Time complexity adalah seberapa lama waktu yang diperlukan untuk menjalankan suatu algoritma. Di mana suatu konsep dasar yang menunjukkan bagaimana running time suatu fungsi atau program tumbuh seiring dengan meningkatnya ukuran input. Mengukur berapa banyak waktu yang untuk menjalankan suatu program itu sulit karena banyak faktor yang harus diperhatikan, seperti prosesor, aplikasi lain yang sedang berjalan di komputer, bahasa pemrograman yang digunakan, kualitas komputer, dan lain sebagainya. Ini lebih memungkinkan untuk mengukur pertumbuhan dari running time suatu fungsi dengan menggunakan konsep Big O dan kompleksitas waktu atau time complexity. Big O notation yaitu suatu cara untuk mengekspresikan kompleksitas waktu suatu fungsi atau algoritma dengan cara yang lebih matematis. Big O notation digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas suatu algoritma. Dan Big O notation adalah bagaimana cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar, yaitu dengan menghiraukan konstanta yang lebih kecil dan koefisien yang tidak berdampak besar terhadap keseluruhan kompleksitas permasalahan yang diselesaikan oleh algoritma tersebut. Sehingga dibuatlah sebuah persamaannya, yaitu T sama dengan AN plus B sama dengan ON. Nah, di sini karena yang diambil adalah bagian dari inputannya, yaitu N di sini, sehingga nilai T-nya itu adalah, atau kompleksitas waktunya itu nilainya ON. Kemudian untuk persamaan kedua, ini T sama dengan CN kuadrat plus DN plus E sama dengan ON kuadrat. Nah, di sini kan untuk C, D, DN ini kita bisa hiraukan, sehingga kita lihat lagi dari N kuadrat dan N, kita ambil yang N kuadrat karena dia lebih berpengaruh pada grafik atau pertumbuhannya, sehingga nilai T-nya adalah ON kuadrat. Nah, di sini terdapat contoh kutipan programnya. Nah, berapa kali kon plus dijalankan dengan nilai N sembarang? Nah, itu ketika I sama dengan 1, maka akan dijalankan 1 kali. Ketika I sama dengan 2, maka akan dijalankan 2 kali. Dan ketika I sama dengan 3, maka akan dijalankan 3 kali, dan seterusnya. Sehingga kon plus akan dijalankan sebanyak 1 plus 2 plus 3 plus hingga N, sama dengan N kuadrat ditambah N per 2. Maka time complexity-nya atau kompleksitas waktunya adalah ON kuadrat. Pokok bahasan yang kedua adalah recurrence atau fungsi rekursif. Recurrence itu terkadang sulit untuk didefinisikan. Terkadang sulit untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam beberapa kasus, lebih mudah untuk mendefinisikan suatu objek dengan dirinya sendiri. Hal ini disebut sebagai rekursif. Sequence, set, dan function dapat direpresentasikan secara rekursif. Bagaimana dengan langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya untuk fungsi rekursif itu, pertama, kita spesifikasikan langkah dasarnya, fungsi dasarnya. Kemudian definisikan fungsi rekursifnya yang dapat dibentuk dengan langkah dasar yang telah ada. Nah, di sini ada recurrence solusi fungsi rekursifnya. Ada 3. Yang pertama itu substitusi. Menebak solusinya, kemudian membuktikannya dalam induksi matematika. Kemudian ada master theorem.
dengan menemukan solusinya dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu Tn sama dengan At dikali N per B ditambah Fn atau fungsi N dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian ada recursive tree, yaitu dengan mengubah bentuknya dari bentuk rekursif ke suatu bentuk iteratif. Nah, di sini ada untuk master theorem, persamaannya itu Tn sama dengan At N per B ditambah Fn. Dengan dimana N-nya itu adalah ukuran input, A-nya itu adalah banyaknya subproblem dalam rekursif, N per B-nya itu ukuran dari setiap subproblem. Semua subproblem diasumsikan memiliki ukuran yang sama. Fn sama dengan biaya pekerjaan yang dilakukan di luar panggilan rekursif, yang mencakup biaya pembagian masalah dan biaya penggabungan solusi. Ketika A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1 adalah konstan, dan Fn adalah sebuah asymptotic fungsi positif, asymptotically positive function. Teorema 1, pada teorema 1 metode master theorem diberikan suatu rekurensi Tn sama dengan At N per B tambah Fn. Jika N lebih dari sama dengan NO untuk suatu N0 elemen N dan Tn konstan untuk 0, untuk N lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari NO. Apabila A lebih dari sama dengan 1, B-nya lebih dari 1, nah keduanya adalah nilai yang konstan dan Fn adalah fungsi yang asymptotik positif. Maka pertama, jika Fn-nya sama dengan O, N pangkat B log A min epsilon, untuk suatu epsilon lebih dari 0, maka Tn sama dengan theta N pangkat B log A. Jika Fn-nya sama dengan theta N pangkat B log A, log pangkat Kn dengan K lebih dari sama dengan 0, maka Tn-nya itu sama dengan theta N pangkat B log A log pangkat K plus 1 N. Dan jika Fn sama dengan omega N pangkat B log A plus epsilon, untuk suatu epsilon lebih dari 0 dan Fn memenuhi kondisi reguler, yaitu AF N per B kurang dari sama dengan CFN. Untuk suatu C dengan 0, dengan C lebih dari 0 kurang dari 1 dan N yang cukup besar, maka Tn sama dengan theta Fn. Pokok bahasan yang ketiga adalah divide dan conquer. Divide di sini adalah membagi masalah menjadi sub masalah yang lebih kecil. Jika masalah sudah kecil, maka selesaikan secara langsung. Kedua, conquer adalah menyelesaikan tiap sub masalah secara rekursif. Jika sub masalah sudah cukup kecil, maka selesaikanlah secara langsung. Dan ketiga ini combine, adalah solusi dari masalah asli adalah gabungan dari solusi-solusi dari tiap sub masalah. Dan di samping ini adalah contoh dari penerapan divide dan conquer ini. Pertama, di sini coba kita menentukan dulu masalah awalnya, kemudian kita membagi masalah-masalahnya tersebut dan menggabungkannya kembali sub-sub masalah tersebut. Aspek-aspek algoritma itu ada dua. Yang pertama ada analisis dan desain. Untuk analisis itu kita harus tahu apa kriteria algoritma yang baik dan bagaimana kompleksitas algoritmanya. Untuk desain itu menggunakan teknik dalam mendesain suatu algoritma itu ada pertama divide dan conquer, backtracking, ada greedy, terus ada dynamic programming dan graph. Master theorem untuk divide dan conquer menyediakan penyelesaian dalam bentuk sebuah persamaan, yaitu Tn sama dengan At N per B plus Fn. Nah ini untuk yang persamaan yang tadi yang rekursif, fungsi rekursif. Untuk yang di divide conquernya menjadi Tn sama dengan At N per B ditambah O N pangkat K, di mana
A-nya itu adalah subproblem yang akan diproses. B-nya itu subproblem yang ada. Dan K-nya adalah combine complexity atau banyaknya proses combine. Terdapat 3 bentuk kasus di dalam master theorem. Pertama itu Tn sama dengan O n pangkat B log A jika A-nya lebih dari B pangkat K. Kedua, Tn sama dengan n pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Ketiga, Tn sama dengan O pangkat N K jika A kurang dari B pangkat K. Nah, di sini adalah divide dan conquer application. Bagaimana aplikasi divide dan conquer itu? Itu dia ada binary search, merge sort, make quick sort, terus ada Stressens, matrix multiplication, dan Karatsuba algorithm atau algoritma Karatsuba. Di sini saya menjelaskan salah satunya itu binary search. Ini adalah contohnya. Ini untuk yang prosesnya bagaimana. Jadi di sini ada suatu masalah, kita tentukan dulu. Kemudian kita cari dulu nilai terendah dan tertingginya. Di sini terdapat nilai terendahnya itu yaitu 3 dan yang tertingginya itu 9. Nah, setelah menentukan low dan high-nya, kita tentukan nilai tengahnya. Nah, di sini nilai tengahnya itu 6. Karena sudah menentukan nilai tengahnya, kita ambil yang di bagian sebelah kiri ini karena yang diminta adalah yang kurang dari 6. Jadi kita tentukan lagi nilai terendah dan tertingginya. Di sini nilai terendahnya itu 3 dan tertingginya 5. Nah, selanjutnya kita tentukan nilai tengahnya. Dari antara 3 5 ini nilai tengahnya 4. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, dengan A ini subproblem yang akan diproses. Nah, A-nya itu sama dengan 1. Kemudian B itu subproblem yang ada. Masalah dibagi menjadi beberapa sub dalam tiap stepnya. B-nya itu 2. Nah, K ini adalah combine complexity atau banyaknya proses combine. K-nya itu 0. Nah, jadi A sama dengan 1, B-nya 2, K-nya 0. Sehingga B pangkat K sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, maka A-nya ini kan sama dengan 1 sama dengan B pangkat K sama dengan 1 juga. Kemudian kita pakai kondisi untuk Tn sama dengan O pangkat n pangkat K log N jika A sama dengan B pangkat K. Di sini K-nya sama dengan 0, maka Tn sama dengan O n pangkat 0 log N. Maka nilai Tn-nya itu O log N. Untuk kemudian pokok bahasan keempat di sini ada dynamic programming. Dynamic programming mirip dengan teknik divide dan conquer. Dynamic programming adalah teknik yang membantu memecahkan masalah yang memiliki subproblem yang sama, overlapping secara efisien dan optimal. Solusi dari subproblem yang overlapping tersebut dapat disimpan sebagai referensi untuk subproblem lainnya. Hasilnya adalah solusi yang optimal. Solusi optimal akan diperoleh ketika kita memiliki optimisasi problem. Misalnya mencari maksimal atau minimum dari suatu fungsi. Karakteristik optimisasi problem pertama itu adalah objective function atau fungsi tujuannya. Kalau ada constraint atau kerugiannya, terus ada visible solution, solusi yang diperoleh, optimal solution atau solusi optimal yang memenuhi objective function, fungsi objektifnya. Dalam memproses dynamic programming yang perlu diperhatikan adalah 2 hal berikut. Pertama, banyaknya subproblem dan banyaknya alternatif pilihan atau choice. Nah, untuk langkah-langkah dynamic programming, pertama itu definisikan lebih dulu optimal solution yang ingin dicapai. Kemudian definisikan proses rekursif yang harus dilalui untuk mencapai solusi optimal itu seperti apa. Kemudian hitung nilai solusi optimal dari tiap submasalah dan hitung solusi optimal dari informasi yang telah dihitung atau disimpan sebelumnya.
Runtime of Dynamic Programming itu ada laju pertumbuhannya, yaitu jumlah subproblem dikali jumlah pilihan atau choice, dan cost. Cost sama dengan cost untuk menyelesaikan subproblem di plus cost untuk membuat pilihan. Kemudian pokok bahasan kelima ini adalah graph. Untuk definisinya, graph adalah pasangan terurut himpunan dari himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau vertex, dan E merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Nah, di sini kita lihat V-nya itu 1, 2, 3, 4. Nah, untuk titik-titiknya ini 1, 2, 3, 4. Nah, terus E-nya itu yang sisi-sisinya ini. Nah, ini itu ada E1, E2, E3, E4 hingga E8. Dapat dilihat bahwa graf di samping merepresentasikan pasangan terurut, di mana G-nya sama dengan E sama dengan 1, yaitu sisi 1, 2, terus E sama dengan 2, sisi 2, 3, lalu ada E3 sama dengan sisi 1, 3, terus ada E5 itu sisi 2, 4, yang sisi 2, 4, terus ada E6 sisi yang 3, 4, E7 sisi 3, 4, dan E8 sisi 3, 3. Selanjutnya ada graph tree atau graf pohon. Pohon adalah suatu graf yang banyak vertexnya sama dengan n lebih dari 1 jika graf tersebut tidak mempunyai lingkar atau cycle free dan banyaknya rusuk n-1, dan graf tersebut terhubung. Hutan atau forest merupakan kumpulan pohon yang saling lepas. Dengan kata lain, hutan merupakan graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Nah, ciri-ciri hutan itu adalah banyaknya titik sama dengan n, banyaknya pohon sama dengan k, dan banyaknya rusuk sama dengan n-k. Ini adalah contohnya, ada gambar pohon dan yang bukan pohon. Kemudian ada graph spanning tree atau pohon merentang dengan bobot yang ditetapkan kurang dari atau sama dengan bobot setiap pohon merentang, yang mungkin dari graf G berbobot, terhubung dan tidak berarah. Disebut pohon merentang minimum MST. Bobot dari spanning tree adalah jumlah dari semua bobot yang diberikan untuk setiap tepi spanning tree. Nah, di sini ada dua gambar. Karena spanning tree itu dia diambil nilai minimumnya, sehingga dari gambar ini nilai minimum yang diambil adalah 1 sisi BF, lalu ada 2 sisi FC, 3 sisi CD, dan 4 sisi DE. Minimum spanning tree. MST adalah optimization problem. Ada problem instan, yaitu suatu graf berbobot atau wedge graph. Lalu ada visible solution atau spanning tree. Lalu ada objective function, yaitu jika T adalah spanning tree pada graf G, maka CT sama dengan sigma CE, dengan CE adalah cost dari HE. Dan optimal solution atau minimum spanning tree. Menyelesaikan masalah MST. Dalam menyelesaikan masalah MST dapat menggunakan algoritma greedy base berikut, yaitu pertama ada dua, yaitu menggunakan algoritma prim dan algoritma Kruskal. Untuk algoritma prim yaitu pertama membuat MST dengan mengambil satu vertex, kemudian mengambil yang memiliki bobot minimum dari vertex yang terhubung. Kedua, lebih baik lebih cepat digunakan untuk dense graph dengan edge yang banyak dan rumit. Untuk Kruskal algoritma Kruskal, pertama itu membuat MST dengan mengambil vertex mana saja dari graf yang memiliki bobot paling minimum, sehingga membentuk MST. Dan kemudian lebih baik lebih cepat digunakan untuk sparse graph atau tidak serumit dengan dense graph. Di sini ada contoh untuk algoritma prim.
Di sini untuk vertexnya tuh ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Untuk edge-nya itu ada V1, V4. Ini ada V1, V2, V3, V4, V4, V7, V5, V7, dan V6, V7. Dengan N-nya itu sama dengan 7 diambil dari jumlah vertexnya kan ada 7. Nah, untuk W-nya adalah nilai bobotnya, itu jumlah dari edge-nya. Itu ada 2 dari 1 tambah 2 ditambah 2 terus ditambah 4 tambah 6 tambah 1 jumlahnya 16. Sehingga untuk cost MST-nya itu 16 dari algoritma prim ini. Kemudian ada untuk ini contoh algoritma Kruskal. Vertexnya ini ada sama kayak sebelumnya. Ada V1, V2, V3, V4, V5, V6, dan V7. Untuk edge-nya itu bisa dimulai dari mana aja. Di sini edge-nya ada dari V1, V4, terus ada V6, V7, V1, V2, V3, V4, V4, V7, V5, dan V7. Dengan N-nya sama dengan 7, diambil dari jumlah vertexnya. Untuk nilai bobotnya, W-nya itu kita jumlahkan ini. 1 tambah 2 tambah 2 ditambah 4 tambah 6 tambah 1 sama dengan 16. Sehingga nilai cos MST-nya sama dengan 16. Nah, ini adalah pokok bahasan yang terakhir, complexity time. Di complexity time ini ada pembagian masalah yaitu P dengan NP, di mana P itu polynomial time dan NP itu non-deterministic polynomial time. Untuk polynomial time itu dia masalahnya mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Untuk non-deterministic polynomial time itu masalahnya belum tahu apa mudah diselesaikan atau tidak, tetapi mudah diverifikasi. X time ini dia tidak sama sekali bisa untuk mudah diselesaikan dan untuk mudah diverifikasi. Menyelesaikan NP complete. Ketahui bahwa masalah tersebut adalah NP complete problem. Jika telah mendapatkan algoritma untuk menyelesaikan submasalah, belum tentu dapat digunakan untuk di submasalah yang lain. Beberapa bagian kasus NP complete dapat diselesaikan dengan polynomial time. Ketika suatu bagian masalah terpecahkan, beberapa atribut bagian tersebut boleh jadi berguna untuk menyelesaikan masalah secara utuh. Jika ingin mendesain suatu algoritma untuk menyelesaikan NP complete secara umum atau bukan pada bagian masalah tertentu, harus diperhatikan bahwa meskipun algoritma bukan polynomial time, pada algoritma non-polinomial tentu ada yang kompleksitasnya lebih baik dari yang lain. Pada kasus ini, teknik backtracking adalah teknik yang cocok untuk menyelesaikan NP complete. Cari algoritma pendekatannya yang merupakan polynomial time. Algoritma tersebut berguna untuk memberi solusi dari relative error yang dapat dibandingkan dengan optimal solution. Oke, terima kasih. Sekian dari saya untuk mengenai resume dari tugas UAS mata kuliah desain dan analisis algoritma ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.